Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Pada video ini saya akan kembali melanjutkan materi bab dinamika rotasi, yang mana pada video ini adalah materi part 3 tentang hukum 2 Newton untuk rotasi benda tegar. Mungkin kalian ingat, saat kelas 10, kalian sudah mempelajari hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Nah, ini jadi saya bedakan pemahaman agar kalian paham, loh kok Pak, ini belajar hukum 2 Newton lagi. Nah, di sini kita membutuhkan hukum 2 Newton ini untuk menjelaskan gerak rotasi yang diakibatkan karena benda itu dikenai momen gaya atau torsi. Ya kan, momen gaya atau torsi itu penyebab benda berputar, ya, atau berotasi. Nah, hukum 2 Newton inilah yang nanti akan kita turunkan untuk bisa menjelaskan fenomena itu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita awali dengan pemahaman bahwa kalau dulu waktu di gerak translasi, ya, di kelas 10 semester 2 itu, kita paham bahwa benda dikenai gaya, ya, maka akan muncul percepatan linier, ya, yang persamaan hukum 2 Newton itu F sama dengan M kali A. Nah, kalian ingat ya. Nah, sama ketika digerak rotasi, ya, benda itu kan dikenai momen gaya atau torsi yang menyebabkan benda berputar, lalu muncul adanya percepatan sudut. Nah, ini bagaimana kita menganalisa ini? Nah, kita akan mulai dari analisa hubungan momen gaya, ya. Jadi kita kemarin paham bahwa misalkan ada benda, ya, entah itu struktur dan bentuknya seperti apa, dia punya momen inersia. Ya, kalian ingat di materi kedua yang sebelum materi ini. Oke, kita akan mulai dengan sebuah katrol. Ini katrol ini bisa kita anggap sebagai silinder pejal, ya, dengan momen inersia setengah mr kuadrat. Kemarin sudah dijelaskan di video kedua. Ini kondisinya tidak berputar alias diam, ya, pada gambar pertama. Lalu kondisi kedua, katrol ini diberikan beban, ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Nah, pasti mula-mula diam, selanjutnya ini akan berotasi, ya, akan berputar. Karena adanya apa ini? Ada beban yang digantung, atau beban M inilah yang akan memberikan momen gaya, ya, pada katrol ini. Nah, sehingga tarikan tegangan tali ini, T, ya, inilah yang akan menimbulkan percepatan sudut, yaitu alfa. Nah, disinilah hubungan momen gaya dengan percepatan sudut. Jadi kalau misalkan saya tanya, momen gaya dan percepatan sudut, mana yang timbul lebih dulu? Maka pasti momen gaya dulu, ya. Jadi momen gaya dulu, baru muncul percepatan sudut. Oke. Nah, kita bisa uraikan gambar ini menjadi lebih detail, ya, seperti ini. Jadi inilah T tali yang dari beban M yang menyebabkan munculnya percepatan sudut. Nah, tegangan tali inilah yang menjadikan katrol ini berputar akibat momen gaya atau torsi yang dihasilkan. Oke, paham ya? Next. Nah, sekarang kita akan merumuskan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dari fenomena katrol tadi. Nah, kita tahu bahwa momen gaya atau torsi pada materi pertama kita sudah mendapatkan persamaannya, yaitu tau sama dengan L dikali F. Nah, pada kasus ini, L di sini adalah lengan gaya, yaitu jarak gaya ke titik tumpu. Nah, maka L di sini adalah setara dengan R, atau jari-jari katrol itu sendiri, karena lengan gayanya adalah R ini. Ya, karena ini adalah F-nya, ketumpunya ke sini, R-nya, maka ini adalah L. Lalu berdasarkan hukum 2 Newton, F itu adalah M kali A, kita sudah mempelajari ini di kelas 10. Kita uraikan, A itu adalah percepatan linier. Hati-hati,
bahwa A itu berbeda dengan alfa, ya. Kalau A itu untuk percepatan linier itu artinya gerak translasi, ya, gerak lurus. Nah, gitu aja. Gerak lurus ya, gerak lurus biar kalian gampang memahami. Gerak bergeser ya, gerak bergeser, gerak lurus, gerak translasi itu sama, ya. Pemahamannya sama. Sedangkan alfa itu percepatan sudut. Itu percepatan untuk fenomena benda yang berputar atau berotasi. Nah, A itu sama dengan alfa dikali R. Ini hubungannya antara A dengan alfa, ya. Sehingga kita dapatkan ini A diurai jadi alfa kali R, lalu R-nya dikali jadi kuadrat. Nah, kita dapatkan ini sama dengan I, ya. MR kuadrat ini adalah momen inersia, I. Ya, sehingga kita dapatkan hukum 2 Newton untuk rotasi benda tegar adalah tau sama dengan I kali alfa. Nah, mirip kan? Mirip dengan hukum 2 Newton untuk gerak lurus. Ya, atau gerak translasi. Kalau gerak lurus, hukum Newtonnya MA, kalau ini I alfa. Oke, untuk keterangannya bisa disimak sendiri. Next, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dari soal ini. Kita akan menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi untuk mencari percepatan linear system. Ya, di sini ada 2 beban, A dan B, tapi yang B di meja licin, yang A tergantung. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa katrol ini akan berputar karena adanya beban A yang di bawah ini. Sehingga kalau kita melihat ini licin, walaupun memang ini massa A-nya lebih kecil daripada massa B, ini akan tetap bergerak ke bawah. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ingat, katrol berputar pasti ada penyebabnya, ya. Penyebabnya adalah momen gaya. Nah, momen gaya itu pasti dihasilkan oleh apa ini? Tadi ya, tegangan-tegangan tali pada beban. Kita sebut ini TA dan TB, ya, tegangan tali A dan tegangan tali B. Lalu ada juga gaya berat WA yang arahnya ke bawah. Ini adalah gaya berat oleh benda A. Nah, pertanyaannya, Pak, kok tidak ada gaya berat pada benda B? Nah, karena gaya berat pada benda B ini tidak secara langsung mempengaruhi keadaan diagram gaya pada sistem ini. Oke, benda B akan tertarik ke kanan ya, karena adanya tarikan TB, ini tegangan tali B. Maka kita bisa menggunakan persamaan gerak hukum Newton untuk gerak translasi. Ya, ini sigma F sama dengan M kali A, kalian sudah mempelajari ini di kelas 10. Sigma F-nya itu adalah gaya yang menarik benda B, berarti adalah TB sama dengan MB dikali A. Nah, ini adalah persamaan tegangan tali untuk benda B. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa tidak menggunakan hukum 2 Newton yang gerak rotasi? Tadi katanya mau pakai rumus itu, Pak. Nah, kita perhatikan lagi bahwa kita dalam menyelesaikan soal itu selalu melihat fenomena. Oke? Fenomena benda B, kamu lihat, benda B ini berputar apa bergerak lurus? Jawabannya, bergerak lurus ya, atau bergeser. Sehingga untuk benda B dan A, kita akan menggunakan hukum 2 Newton yang gerak translasi. Ya, sama. Yang benda A pun kita menggunakan hukum 2 Newton yang gerak translasi. Di sini, karena ini ada 2 gaya, maka karena ini ke bawah, jadi WA dikurangi TA. Ya, kalau ini gerak ke atas, maka TA dikurangi WA. Saya rasa ini sudah pernah di kelas 10. Kita akan dapatkan ini ya, persamaan tegangan tali A. Ini pindah ruas saja seperti itu. Nah, inilah 2 persamaan yang nanti akan kita gunakan untuk mencari percepatan linier katrol saat kita menganalisis katrolnya. Oke, ini kita simpan dulu. Lanjut, sekarang ke katrolnya. Lah, ini baru. Karena katrol ini berputar, maka hukum 2 Newtonnya bukan yang sigma F sama dengan M kali A.
ya, yaitu adalah sigma torsi sama dengan I kali A, alfa ya. Nah, inilah kita menggunakan rumus ini di sini. Ya, kenapa? Karena ini adalah hukum 2 Newton untuk benda yang berputar. Jadi jangan sampai kalian salah rumus, ya, salah persamaan. Bendanya bergeser, tapi pakai rumusnya yang berputar. Atau sebaliknya, katrol malah menggunakan persamaan hukum 2 Newton yang FMA. Ya salah. Ya, jadi pastikan fenomenanya apa, persamaannya yang cocok apa. Oke, paham ya? Karena ini menjadikan siswa kadang bingung. Kenapa rumusnya kok berganti-ganti? Nah, begitu. Ya, jadi belajar fisika itu sesuai dengan fenomenanya. Oke, torsi kita paham. Ini ada 2 torsi. Karena ini berputarnya ke sini, maka torsi dari TA dikurangi torsi dari TB. Nah, kenapa ini ada sigmanya? Karena di sini ada 2 momen gaya ya, atau ada 2 torsi. Tadi silinder pejal I setengah mr kuadrat ya, karena katrol ini kita anggap silinder pejal. Kalian bisa buka lagi materi kedua bahwa I itu untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Untuk alfa ini kita uraikan jadi A per R karena A itu alfa kali R. Oke, lanjut. Sekarang kita uraikan torsinya. Torsi itu apa tadi? F kali L kali F ya. Nah, di sini kan L-nya itu R ya, jari-jari. Nah, maka baik torsi A dan torsi B, jari L-nya adalah sama-sama jari-jari katrol itu sendiri. Jadi ini R-nya. Ya. Nah, ini R-nya kita coret ini yang R kuadrat menghasilkan bentuk seperti ini. Next. Kita keluarkan T-nya ya. R-nya kita jadikan 1, nanti akan kita coret dengan ruas kanan. Sehingga kita dapatkan TA min TB sama dengan setengah M kali A. Oke, paham ya? Next. Nah, 2 persamaan tadi kita gabungkan jadi 1. TB dan TA yang telah kita peroleh dari hukum 2 Newton gerak translasi. Kita gabungkan jadi 1 ke sini. Kita substitusi, yang kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, ini ke sini. Ini ke sini. Oke, paham ya? Lalu A-nya kita kumpulkan jadi 1. Karena kita akan mencari A. Lalu A ini kita keluarkan. Nah, akan kita dapatkan bentuk seperti ini ya. WA per setengah M plus MA plus MB. Nah, inilah percepatan linear katrol. Ingat, bukan percepatan sudut. Ya. Kalau pertanyaannya percepatan sudut, maka pertanyaannya adalah alfa. Kalau percepatan linear itu adalah A kecil, A. Oke, maka kalian bisa langsung substitusi besaran-besaran yang ada, akan kalian dapatkan nilai percepatan linearnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, paham ya? Hati-hati dalam percepatan ya, karena percepatan itu ada 2, ada linear, ada sudut. Kalau sudut, radian per sekon kuadrat, kalau linear, meter per sekon kuadrat. Ya, satuannya sudah beda. Artinya pun berbeda ya. Oke, gitu. Saya rasa itu materi hukum 2 Newton untuk gerak rotasi ini. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan seperti biasa soal latihan yang nanti harus diupload dan akan saya nilai. Ini soal nomor 1. Ini persis seperti tadi, tapi kalian harus mencari massa katrolnya. Nah, ini gimana ini ya? Silakan nanti menggunakan cara-cara yang seperti saya telah diajarkan tadi. Ini berarti nanti ada W1, ada W2-nya ya, karena gaya berat kedua beban ini mempengaruhi diagram gaya di sistem. Kalau yang tadi kan, yang contoh soal tadi, WB-nya nggak ikut ya, yang balok di atas meja itu. Nah, ini nomor 2. Kalian mencari berapa besar gaya gesek ya. Ini gaya gesek aspalnya. Ini saya kasih tips bahwa pada keadaan seperti ini, ketika gaya F-nya ada di pusat massa dari bendanya, ini di pusatnya, maka jelas ini tidak membuat torsi. Ya, ini tidak akan menghasilkan momen gaya. Kenapa? Karena dia ada di pusat gayanya. L kali F, L-nya 0. Tetapi
dia berputar. Nah, pertanyaannya, dia berputar karena torsi dari mana? Nah, ini ya, dia berputar dari torsi yang mana? Nah, itulah gaya gesek. Jadi, gaya gesek inilah yang akan membuat benda ini berotasi. Jadi, kalau misalkan keadaan seperti ini dan ininya licin ya, misalnya licin sekali, maka ini tidak akan berputar. Maka yang terjadi adalah dia akan slip atau tergelincir. Makanya di soal ini tulisannya tanpa slip. Ya. Kenapa tanpa slip? Karena ini menggelinding. Ya. Menggelinding, berputar, bukan bergeser, bukan tergelincir. Nah, tolong bedakan pemahaman itu. Ya, jadi nanti akan ada gaya gesek di sini ya, mengarah ke kiri yang akan membuat torsi atau membuat momen gaya searah putaran jarum jam, sehingga penggilas ini akan bergerak atau menggelinding ke kanan. Oke, paham ya? Seperti itu. Silakan dikerjakan, dipahami materi ketiga ini dengan baik, karena ini adalah hal yang penting untuk di materi inti dinamika rotasi ini. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.